Selamat datang di Fakultas Informatika, pusat inovasi dan teknologi masa depan. Coding the future, empowering the digital generation. Menciptakan generasi yang mampu mengembangkan dan mengubah dunia melalui teknologi. Lagi dengan kami kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, di mana kami mengambil topik pemerataan pendidikan, kunci utama memberantas rendahnya literasi anak bangsa dengan sumber dari dataset pendidikan. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan rekan-rekan kami, dimulai dari yang sebelah kanan. Homeboy Brahma Arnestorus. Rinaldi Sidalai. Nabila Ismaida. Saya Arif Tem Siombing. Saya Dito Indiarto Pratama. Selamat menyaksikan hasil presentasi kami. Dan lanjut penjelasan dataset. Di sini satu sumber dataset Kaggle, satu student performance in exam. Di situ terdapat linknya. Dan kedua Indonesia School Dataset with Provision Data. Di situ pun juga tertera linknya. Oke, bagian kedua jumlah data. Dataset 1 student performance exam jumlah data sama dengan 1000 siswa. Dataset 2 Indonesia School Dataset with Province Data jumlah data 216.000 sekolah. 3. Jenis dataset. Dataset pertama berisi informasi performa siswa seperti genre, race eksistensi, parental level of education, lunch, test preparation course, math score, reading score, writing score. Database kedua berisi informasi jumlah dan distribusi sekolah di setiap provinsi Indonesia seperti nama provinsi, nama kota, nama distrik, nama sekolah, jenjang SD, SMP, SMA, status negeri atau swasta, jumlah penduduk. Penjelasan mengenai data cleaning atau pembersih data. Proses data cleaning atau pembersih data dilakukan untuk memastikan data siap dianalisis. Tahapan yang dilakukan: pertama, menghapus data kosong atau missing value. Kedua, memeriksa data duplikat. Ketiga, menyiapkan format penulisan data. Keempat, memastikan tidak ada nilai yang tidak valid. Dan terakhir, membersihkan data sekolah yang tidak lengkap. Hasil data cleaningnya, yang pertama, dataset menjadi lebih rapi. Kedua, data lebih akurat untuk dianalisis. Tiga, mengurangi kesalahan saat visualisasi data. Data transformasi atau transformasi data. Transformasi data dilakukan agar data lebih mudah dianalisis. Tahapan transformasi: pertama, mengubah nama kolom menjadi lebih sederhana. Kedua, mengelompokkan nilai siswa berdasarkan kategori atau tinggi, sedang, dan rendah. Keempat, mengelompokkan jumlah sekolah berdasarkan provinsi. Dan terakhir, menggabungkan beberapa informasi dataset untuk analisis literasi. Tujuan transformasi data: yang pertama, mempermudah proses visualisasi. Yang kedua, mempermudah analisis hubungan antar data. Dan terakhir, membantu proses pengambilan insight. Tools atau software yang digunakan: pertama, dataset penelitian, sumber dataset untuk proses pengolahan dan analisis. Kedua, sumber dataset Kaggle, dataset diambil dari Kaggle sebagai basis analisis. Ketiga, Google Colab untuk data cleaning, data transformasi, dan analisis menggunakan Python. Keempat, Google Sheet sebagai media penyimpanan hasil pengolahan data dan penghubung ke dashboard. Dan terakhir, Google Looker Studio untuk membuat dashboard visualisasi interaktif. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rinaldi Sidalai. Ingin melanjutkan tentang analisis big data. Metode analisis 1. Statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata nilai siswa dan distribusi sekolah. Kedua, komparatif analisis untuk membandingkan nilai berdasarkan gender, pendidikan orang tua, dan program makan. Ketiga, data visualization menggunakan Google Looker Studio untuk menyajikan hasil analisis secara interaktif. Kedua, proses analisis. Pertama, mengumpulkan dataset dari Kaggle. Kedua, melakukan data cleaning dan transformasi data menggunakan Google Colab. Ketiga, mengolah data berdasarkan kategori yang dibutuhkan. Keempat, membuat dashboard visualisasi menggunakan Google Looker Studio. Hasil analisis data: literasi siswa dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua. Distribusi sekolah di Indonesia masih belum merata antar provinsi. Baik, kembali lagi bersama saya Arif Tem Siombing. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas mendemokan aplikasi yang kami buat. Untuk penggunanya itu untuk
sederhana saja, karena kita di sini mulai dari dashboard utama. Tampilan dashboard utamanya sedemikian rupa seperti yang Anda lihat. Di sini kita dapat memilih provinsi mana yang kita ingin cari tahu datanya. Misalkan sebagai contoh, saya akan mengambil data dari Jawa Barat. Kita pilih menu Jawa Barat, kita centang. Selanjutnya kita akan memilih gendernya. Di sini terdapat dua gender, yaitu female dan male. Nah, kita centang dua-duanya. Nah, sekarang kita pilih tahapan atau level mana, level pendidikan mana yang kita ingin analisis. Misalnya kita pilih high school atau pendidikan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ringkasan nilai akademik siswa dengan nilai matematika dengan skor 66,09. Kemampuan membaca 69,17, writing score atau kemampuan menulis 68,05 pada daerah Jawa Barat. Dengan grafik, dengan rata-rata nilai siswa berdasarkan gender, terdapat dengan nilai female yaitu 72,61, sedangkan nilai untuk male itu 65,47. Di sini terdapat 29.531 sekolah dengan tingkatan writing score, yaitu di bagian tingkatan master magister yaitu 75,68, dengan Scholar degree itu 73,38, associated degree itu 69,9, Some college itu 68,84, Some high school itu 64,89, dan high school di posisi paling rendah yaitu 62,45. Pada grafis selanjutnya terdapat perbandingan data, perbandingan jenis program makan siswa dari orang tua, yaitu dengan standar free atau gratis terdapat pada 64,65, 47%, 47,4%. Dengan perbandingan jenis program makan siswa yang standar yaitu 71,65 dengan perbandingan 62,6%. Dengan nilai rata-rata matematika skor pada bagian master degree yaitu 69,75, kemampuan membaca 75,37, dan kemampuan menulis yaitu 75,68. Pada tingkatan bachelor degree yaitu dengan nilai matematika 69,39, kemampuan membaca yaitu 73, dan kemampuan menulis yaitu 73,38. Pada tingkatan association degree yaitu matematika skor mencapai 67,88, reading score dengan 70,93 skor, kemampuan writing atau menulis dengan nilai 69,9. Pada tingkatan some college atau nilai matematika mendapatkan nilai 67,13, kemampuan membaca 69,46, dan kemampuan menulis dengan nilai 68,84 skor. Pada tingkatan some high school atau sekolah menengah atas dengan nilai matematika 63,5 skor, kemampuan membaca 66,94 skor, kemampuan menulis 64,89 skor. Dan pada tingkatan high school atau sekolah menengah atas 62,14 skor, kemampuan membaca 64,7 skor, kemampuan menulis 62,45 skor. Insight utama pada penelitian ini adalah 1. Siswa dengan orang tua berpendidikan tinggi cenderung memiliki nilai membaca dan menulis yang lebih baik. Insight yang kedua, siswa dengan kategori lunch standar memperoleh rata-rata nilai tinggi dibandingkan kategori free atau reduction. Insight yang ketiga, jumlah sekolah masih terkonsentrasi di beberapa provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Insight yang keempat,
Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan karena distribusi sekolah tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada ringkasan insight utama ini, berdasarkan hasil visualisasi, ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Siswa dengan program standar memiliki performa akademik yang lebih baik, serta distribusi sekolah Indonesia masih terkonsentrasi di beberapa provinsi, sehingga pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan. Kemudian bagian workflow analisis data. Yang pertama, pengumpulan dataset atau Kaggle. Mengumpulkan dataset pendidikan dari Kaggle yang terdiri dari data prestasi siswa dan data distribusi sekolah. Yang kedua, data cleaning atau Google Colab. Menghapus data kosong atau missing value. Yang kedua, memastikan data konsisten dan siap dianalisis. Yang ketiga, transformasi data memakai Google Colab. Mengelompokkan dan menyesuaikan data sesuai kebutuhan analisis. Yang keempat, analisis data menggunakan Python di Google Colab. Menganalisis hubungan pendidikan orang tua, kondisi ekonomi, dan prestasi akademik siswa. Menganalisis distribusi sekolah di Indonesia. Yang kelima, penyimpanan data menggunakan Google Sheets. Menyimpan hasil pengolahan data ke Google Sheets. Yang keenam, dashboard visualisasi menggunakan Google Looker Studio. Menampilkan grafis statik, diagram, tren, nilai data, perbandingan data, dan insight menggunakan Google Looker Studio. Yang ketujuh, interpretasi hasil menjelaskan makna dari hasil analisis dan visualisasi data. Yang ke-8, insight dan rekomendasi menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data. Tools atau software yang digunakan. Yang pertama, dataset pendidikan, sumber dataset untuk proses pengolahan dan analisis. Yang kedua, Google Colab untuk data cleaning, data transformasi, dan analisis menggunakan Python. Yang ketiga, sumber dataset Kaggle. Dataset diambil dari Kaggle sebagai basis analisis. Yang keempat, Google Sheets sebagai media penyimpanan hasil pengolahan data dan penghubungan ke dashboard. Yang terakhir, Google Locker untuk membuat dashboard visualisasi dan interaktif. Saya akan menjelaskan tentang insight dan rekomendasi. Saran pengambilan keputusan. Yang pertama, pemerataan pembangunan sekolah di daerah tertinggal. Kedua, program peningkatan literasi siswa. Ketiga, bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Keempat, peningkatan kualitas tenaga pengajar. Dan terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Kesimpulan analisis. Berdasarkan analisis data, prestasi akademik siswa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua dan kondisi ekonomi keluarga. Siswa dengan orang tua berpendidikan lebih tinggi serta kategori lunch standar cenderung memiliki nilai yang lebih baik. Selain itu, distribusi sekolah di Indonesia masih belum merata antar wilayah, sehingga fasilitas masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam berbicara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari akhir pembicaraan ini, kami mundur diri. Terima kasih.